Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Divitri dan rekan-rekan saya. Saya Siti Sulistiawati. Saya Lailatul Nafilah. Pada kesempatan kali ini, kami memilih produk PPT Interaktif sebagai media sederhana untuk menyampaikan materi yang berjudul Integrasi Nilai Ilmu dan Islam dalam Pembelajaran. Baik, langsung saja kita ke pemaparan materi yang pertama. Integrasi nilai ilmu dan Islam dalam pembelajaran. Selanjutnya ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang dapat diperoleh melalui metode apapun dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, dalam perspektif Islam, ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai petunjuk umat manusia. Tujuannya tidak hanya memberi pengetahuan saja, juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam perspektif Barat, ilmu merupakan hasil pemikiran manusia melalui pengalaman dan logika, dan hasilnya ditentukan oleh pengamatan dan penelitian ilmiah tanpa melibatkan unsur agama dan spiritual. Baik, di sini ada bagan tentang perbandingan antara perspektif Barat dan perspektif Islam tentang ilmu. Bisa kita lihat di bagan di sini. Lalu selanjutnya kita ke materi yang kedua tentang bagaimana sih caranya manusia memperoleh ilmu. Nah, di sini ada beberapa poin tentang bagaimana sih manusia memperoleh ilmu. Nah, di sini ada wahyu. Wahyu merupakan pesan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penyempurna akal manusia. Kemudian, yang kedua ada kabar sidik. Kabar sidik merupakan informasi yang benar atau mutlak dari sumber terpercaya seperti Al-Quran, juga Sunnah. Kemudian yang ketiga ada akal. Nah, akal merupakan kemampuan kognitif untuk berpikir, menganalisis, dan memahami pola, namun memiliki keterbatasan. Dan yang terakhir ada indera. Nah, indera di sini merupakan pengalaman empiris dan observasi langsung melalui melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada yang ketiga, yaitu integritas akal dan wahyu. Akal adalah kemampuan manusia untuk berpikir, memahami, dan membedakan baik serta buruknya. Namun, akal manusia memiliki keterbatasan sehingga membutuhkan wahyu sebagai pedoman hidup. Selanjutnya di sini ada wahyu. Wahyu adalah pesan Allah yang diberikan kepada nabi dan rasul sebagai sumber kebenaran yang mutlak. Integritas akal dan wahyu sangat penting agar ilmu tidak hanya bersifat logis, tetapi juga bersifat moral dan bersifat spiritual. Menurut Imam Al-Ghazali, akal harus digunakan untuk memahami Al-Quran dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Sedangkan menurut Ibnu Rus berpendapat bahwa akal dan wahyu tidak mungkin bertentangan karena keduanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang di sini yang keempat ada Islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu adalah perkembangan ilmu modern banyak dipengaruhi pemikiran sekuler yang memisahkan ilmu dari agamanya. Akibatnya, ilmu sering kehilangan nilai moral dan dapat disalahgunakan. Dalam Islam, ilmu harus terhubung dengan nilai tauhid, akhlak. Oleh karena itu, muncul konsep Islamisasi ilmu, yaitu proses memasukkan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya di sini ada proses Islamisasi yang dilakukan dua tahap. Yang pertama, di sini ada menyaring unsur sekuler yang bertentangan dengan Islam, dan yang kedua memasukkan nilai tauhid, adab, dan keadilan ke dalam ilmu. Oke, baik, kita langsung lanjut ke pemaparan materi selanjutnya. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu konsep manusia terdidik. Nah, manusia terdidik adalah individu yang berkembang secara utuh, baik dari sisi intelektual, moral, spiritual, sosial, maupun keterampilan hidup. Dalam Islam, manusia terdidik adalah orang yang memiliki ilmu, mengamalkan ilmunya, serta memahami tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Nah, ilmu tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain.
Selanjutnya di sini ada ciri-ciri manusia terdidik. Yang pertama, itu adalah belajar sepanjang hayat. Yang kedua, adalah berpikir kritis dan mandiri. Yang ketiga, memiliki kemampuan sosial. Yang keempat, mampu menentukan prioritas. Dan yang terakhir, seimbang antara hak dan kewajiban. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi hakikat pendidikan. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk insan kamil. Apa sih insan kamil itu? Insan kamil adalah manusia yang seimbang antara kecerdasan intelektual dan juga akhlaknya. Nah, di sini ada hakikat pendidikan, ada 3. Yang pertama ada al-tarbiyah, proses pembinaan. Yang kedua ada al-ta'lim, proses pemberian ilmu. Dan yang terakhir ada al-ta'dib, proses pembentukan adab dan moral. Oke, baik, ke pemaparan materi selanjutnya. Untuk pemaparan materi yang terakhir, yaitu landasan teologis pendidikan. Nah, landasan teologis pendidikan adalah dasar pendidikan yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Nah, dasar utama pendidikan ini pastinya berasal dari Al-Quran dan hadis. Ilmu dipandang sebagai ibadah dan jalan menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di sini ada karakteristik pendidikan teologis. Pertama, itu ada berbasis tauhid, yang kedua holistik, yang ketiga berorientasi akhlak, yang keempat mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, dan yang terakhir seimbang antara dunia dan akhirat. Baik, sekian untuk pemaparan materi tentang integrasi nilai ilmu dan Islam dalam pembelajaran. Baik, cukup sekian untuk pemaparan materi pada hari ini. Semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.